Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kegiatan pemerintah yang pada suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, saya sangat menentang mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia membawa lebih banyak kerugian. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan definisi dari garis besar mosi debat kita kali ini. Pembangunan infrastruktur merupakan modal yang dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan produktivitas masyarakat serta guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Masifnya pembangunan infrastruktur merupakan proses pembangunan yang dilakukan secara gencar yang dilakukan pemerintah guna mencapai kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin. Lalu apa yang menjadi latar belakang dari perdebatan kita kali ini, Dewan Juri yang terhormat? Pembangunan infrastruktur di berbagai sektor memiliki efek berlipat terhadap pengembangan wilayah, nilai tambah industri, dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur menjadi pondasi Indonesia menuju negara maju. Ketika keadaan infrastruktur pada suatu negara lemah, maka itu berarti perekonomian di negara tersebut berjalan tidak efisien. Masifnya pembangunan infrastruktur mencapai 7 pemerataan pembangunan yang merupakan suatu langkah besar untuk menuju pemerataan taraf hidup masyarakat. Bahkan, pemerintah terus mempercepat pembangunan di berbagai sektor infrastruktur untuk mencapai targetan negara maju yang sesuai dengan visi Indonesia di tahun 2045. Di balik itu, pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan nasional yang menjadi upaya pemerintah membangun manusia ataupun SDM Indonesia. Di sini saya memiliki beberapa tujuan Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, pembangunan infrastruktur secara masif dan merata. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur. Dan yang ketiga, menjadikan pembangunan infrastruktur secara masif sebagai gerbang penggerak ekonomi masyarakat di Indonesia. Maka dari itu ada beberapa mekanisme yang bisa kita terapkan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur dipastikan merata ke seluruh pelosok negeri. Yang kedua, pembangunan dilakukan tepat guna. Misalnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan di suatu wilayah ataupun suatu daerah tidak sekedar pembangunan belaka, tapi juga pembangunan ini disesuaikan dengan kebutuhan infrastruktur di daerah tersebut. Yang ketiga, melibatkan masyarakat tidak hanya dengan transparansi biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur tersebut, tapi juga perizinan suatu daerah yang dijadikan lokasi pembangunan infrastruktur tersebut, ataupun membuka lowongan kerja sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ini, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, memperhatikan AMDAL ataupun aspek lingkungan yang terpengaruh dari pembangunan infrastruktur tersebut, serta pemerintah diharapkan melakukan upaya penanggulangan dari dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat dari adanya pembangunan infrastruktur ini, misalnya reboisasi, membukakan lahan lainnya, dan lain sebagainya. Di sini status quo yang bisa kita lihat pada saat ini yaitu pembangunan infrastruktur gencar dilakukan pemerintah dan banyak membantu masyarakat di seluruh negeri ini. Tol-tol yang sudah banyak dibangun oleh pemerintah mampu membantu masyarakat lebih mudah dan banyak membawa dampak lainnya. Di sini ada alasan saya mengapa saya sangat menentang mosi perdebatan kita kali ini. Karena pada dasarnya pembangunan infrastruktur yang masif ini sudah jelas-jelas membawa banyak pengaruh yang sangat baik dan penting bagi peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat yang menyangkut banyak aspek kehidupan bagi masyarakat itu sendiri. Mari kita berangkat ke argumen-argumen saya, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, kami yakin dan percaya bahwa pembangunan infrastruktur secara masif yang dilakukan pemerintah bisa menjadi upaya pemerataan pembangunan di seluruh penjuru negeri. Ketika pemerintah sudah mencapai pemerataan pembangunan tersebut, maka kesejahteraan masyarakat pun dapat dipastikan sudah merata di seluruh negeri. Masyarakat di daerah pelosok akan merasakan kemudahan dan kesejahteraan hidup yang sama seperti masyarakat yang berada di kota-kota maju. Yang kedua, kami yakin dan percaya bahwasanya membawa kemudahan mobilitas masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur ini. Pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah mempermudah masyarakat melakukan mobilitas dari satu daerah ke daerah yang lainnya, dan lain sebagainya. Contoh sederhananya, 10 tahun ke belakang jalan raya menuju rumah saya belum dibangun dan masih berupa hutan yang terpotong oleh sungai, sehingga masyarakat di wilayah saya harus memutar dan melintasi jalan bertangga yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Namun dengan adanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah saya dan mampu membangun jembatan dan jalan yang membawa kemudahan yang sangat besar bagi masyarakat, terutamanya saya pada saat ini. Dan yang ketiga, kami yakin dan percaya bahwasanya pembangunan infrastruktur ini merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Ketika sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, maka
maka sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dibandingkan sumber daya alam ini hanya terbengkalai begitu saja yang kemudian diambil secara ilegal oleh beberapa pihak tertentu. Yang keempat, kami yakin dan percaya bahwasanya pembangunan infrastruktur membukakan lowongan pekerjaan yang besar bagi masyarakat. Bisa dibayangkan ketika masifnya pembangunan yang ada membutuhkan tenaga kerja yang semakin banyak, maka masyarakat yang menjadi pengangguran pun akan mendapat pekerjaan dari adanya pembangunan infrastruktur ini. Yang kelima, kami yakin dan percaya bahwasanya pembangunan infrastruktur membawa pengaruh besar terhadap ekonomi masyarakat. Tidak hanya membantu keefisienan tarif biaya yang dikeluarkan masyarakat ketika melakukan mobilitas ataupun aktivitas lainnya, tapi juga dengan pembangunan infrastruktur ini menjadi pembuka penghasilan wilayah, misalnya tarif tol, membukakan lahan penjualan masyarakat, dan lain sebagainya. Lebih jauh dari itu, kita bisa lihat Dewan Juri yang terhormat, ketika pembangunan infrastruktur mampu membukakan pariwisata dan memfasilitasi pariwisata yang berpotensi di suatu daerah, ini akan sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat setidaknya bisa mempunyai investasi sektor pariwisata di daerah tersebut yang pastinya akan membukakan banyak sekali dampak ekonomi bagi masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Dan yang keenam, kami yakin dan percaya bahwasanya dana yang dibayarkan oleh masyarakat melalui pajak yang dapat kembali dan dirasakan kembali oleh masyarakat tersebut. Dengan masifnya pembangunan infrastruktur menjadikan alokasi pajak sebaik-baiknya yang dikeluarkan oleh masyarakat tersebut untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dimana jika pembangunan infrastruktur ini pasif, maka alokasi pajak dirasa tidak efektif, bahkan banyak dimakan oleh para koruptor yang ujung-ujungnya hanya akan berakhir di KPK. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur ini yang secara masif dilakukan oleh pemerintah menjadi alokasi yang sangat tepat dari adanya pajak yang kembali dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat sebaik-baiknya. Terima kasih.